Pernahkah Anda terjebak dalam perdebatan sengit yang tidak ada ujungnya? Atau mungkin Anda pernah merasa frustrasi karena argumen Anda tidak didengar, padahal Anda yakin sekali dengan apa yang Anda sampaikan? Kita semua pernah mengalaminya. Rasanya seperti berteriak di tengah keramaian, suara kita hilang ditelan kebisingan. Tapi, bagaimana jika saya beritahu Anda ada satu kunci yang bisa mengubah segalanya? Kunci yang bisa membuat argumen Anda tidak hanya didengar, tapi juga disegani. Kunci itu adalah data. Ya, Anda tidak salah dengar, data. Di era informasi yang serba cepat ini, kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras suara kita, tetapi pada seberapa kuat fondasi argumen kita. Dan fondasi terkuat adalah fakta yang solid. Mari kita bedah bersama bagaimana cara mengubah komunikasi kita dari sekadar opini menjadi sebuah otoritas yang tak terbantahkan. Mari kita mulai dengan skenario yang sangat umum, meyakinkan seseorang. Mungkin Anda sedang mencoba meyakinkan atasan untuk menyetujui proyek baru, atau meyakinkan tim Anda untuk mencoba strategi yang berbeda. Apa yang biasanya kita lakukan? Kita seringkali memulai dengan, "Saya rasa ini ide yang bagus karena..." Atau, "Perasaan saya mengatakan ini akan berhasil." Stop. Hentikan kebiasaan itu sekarang juga. Mengandalkan perasaan atau opini pribadi itu seperti membangun rumah di atas pasir. Kelihatannya bagus untuk sesaat, tapi mudah runtuh saat diuji. Sebaliknya, mulailah dengan data. Katakan, berdasarkan analisis pasar terbaru, ada peningkatan permintaan sebesar 30% di segmen X. Proyek ini dirancang untuk menangkap peluang tersebut. Atau, studi kasus dari perusahaan Y menunjukkan bahwa penerapan strategi serupa meningkatkan efisiensi mereka sebesar 25% dalam 6 bulan. Lihat perbedaannya. Argumen kedua tidak hanya lebih meyakinkan, tapi juga menunjukkan bahwa Anda telah melakukan pekerjaan rumah Anda. Anda bukan lagi sekadar pemberi ide. Anda adalah seorang ahli strategi yang analitis. Data yang keras, studi kasus yang relevan, dan bukti nyata adalah senjata Anda yang paling ampuh. Mereka mengubah "saya rasa" menjadi "saya tahu". Sekarang, mari kita hadapi monster lain di dunia komunikasi, misinformasi dan rumor. Di media sosial, di warung kopi, bahkan di ruang rapat, informasi yang salah menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Rasanya sangat menggoda untuk langsung terjun dan berdebat, membantah setiap poin yang keliru. Tapi coba pikirkan lagi, apakah itu efektif? Seringkali tidak. Berdebat dengan orang yang berpegang pada keyakinan tanpa dasar hanya akan menguras energi Anda dan seringkali berakhir dengan kebuntuan emosional. Ada cara yang lebih elegan dan jauh lebih kuat. Daripada berkata, "Anda salah," coba tanyakan dengan tenang dan sopan. Itu poin yang menarik. "Boleh saya tahu sumber datanya dari mana ya?" Pertanyaan sederhana ini memiliki kekuatan luar biasa. Pertama, ini memindahkan beban pembuktian kepada orang yang membuat klaim. Kedua, ini memaksa mereka untuk memeriksa kembali dasar dari apa yang mereka katakan. Dan yang terpenting, ini menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang beroperasi berdasarkan fakta, bukan fiksi. Jika mereka tidak bisa memberikan sumber yang kredibel, argumen mereka akan runtuh dengan sendirinya, tanpa perlu Anda menyerang secara personal. Ingat, fakta selalu mengalahkan fiksi pada akhirnya. Jadilah orang yang membawa cahaya fakta ke dalam kegelapan rumor. Kekuatan data tidak hanya berlaku dalam komunikasi, tetapi juga krusial dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan besar dalam bisnis atau karier. Banyak dari kita yang bangga dengan intuisi atau firasat kita. Dan memang, intuisi yang terasah dari pengalaman bertahun-tahun itu sangat berharga. Tapi, mengandalkan intuisi semata sama saja dengan berjudi. Keputusan terbaik lahir dari perkawinan antara intuisi dan analisis. Anggaplah intuisi Anda sebagai sebuah hipotesis. Saya punya firasat bahwa meluncurkan produk ini di pasar Z akan berhasil. Itu adalah titik awal yang bagus. Langkah selanjutnya, validasi hipotesis itu dengan data. Lakukan riset pasar di wilayah Z. Analisis demografi calon pelanggan. Pelajari perilaku belanja mereka. Lihat data dari kompetitor. Jika data yang Anda kumpulkan mendukung firasat Anda, maka Anda memiliki kepercayaan diri yang jauh lebih besar untuk maju. Jika data menunjukkan sebaliknya,
maka intuisi Anda telah menyelamatkan Anda dari kesalahan yang mahal. Sebuah studi bahkan menunjukkan bahwa sekitar 80% keputusan bisnis yang buruk disebabkan karena kita mengabaikan fakta dan lebih memilih asumsi atau harapan. Jadi, jangan biarkan intuisi Anda berjalan sendirian. Beri dia teman terbaiknya, data. Intuisi yang tervalidasi oleh data bukanlah lagi firasat, itu adalah sebuah kekuatan super. Selanjutnya, mari kita bicara tentang presentasi. Entah itu di depan klien, investor, atau tim internal, tujuan presentasi adalah untuk mempengaruhi dan meyakinkan. Banyak orang berpikir cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan cerita emosional. Cerita memang penting untuk menciptakan koneksi. Namun, cerita emosional murni tanpa dukungan data bisa terasa kosong dan kurang kredibel. Audiens mungkin terharu sesaat, tapi mereka akan bertanya-tanya, apakah ini benar-benar bisa diandalkan? Disinilah letak keajaiban menggabungkan narasi dengan data. Gunakan cerita untuk membuka hati audiens Anda, untuk membuat mereka peduli dengan masalah yang Anda angkat. Kemudian, gunakan data untuk meyakinkan pikiran mereka. Misalnya, mulailah dengan cerita tentang seorang pelanggan yang kesulitan dengan suatu masalah. Setelah audiens terhubung secara emosional, sajikan datanya. Dan ibu anak ini tidak sendirian. Survei kami menunjukkan bahwa 65% pelanggan kami mengalami masalah yang sama, yang menyebabkan kerugian produktivitas sekitar 10 jam per minggu. Boom! Tiba-tiba cerita personal tadi menjadi representasi dari masalah yang jauh lebih besar dan terukur. Kombinasi ini membangun kredibilitas Anda secara eksponensial. Anda tidak hanya tampil sebagai pencerita yang baik, tetapi juga sebagai seorang ahli yang dapat dipercaya. Anda mengubah ini cerita yang bagus menjadi ini solusi yang harus kita terapkan. Jadi, apa inti dari semua ini? Sederhana saja, opini itu lemah, data itu kuat. Di dunia yang penuh dengan kebisingan dan informasi yang simpang siur, kemampuan untuk membedakan fakta dari fiksi dan menggunakannya secara efektif adalah sebuah keunggulan kompetitif yang tak ternilai. Ini bukan berarti kita harus menjadi robot tanpa emosi yang hanya bicara angka. Emosi, intuisi, dan cerita tetap memiliki tempatnya. Tapi, mereka harus ditopang oleh fondasi yang kokoh, yaitu data dan fakta. Mulailah membiasakan diri untuk selalu bertanya, apa datanya, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Latihlah pikiran Anda untuk menjadi lebih analitis. Ketika Anda berbicara, biarkan fakta yang menjadi ujung tombak argumen Anda. Ketika Anda membuat keputusan, biarkan data yang memandu jalan Anda. Ketika Anda presentasi, biarkan data yang memberikan bobot pada setiap kata Anda. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya akan lebih dihormati dan didengar, Anda juga akan membuat keputusan yang lebih baik dan mencapai hasil yang lebih luar biasa. Kekuatan Anda ada pada data. Bicara dengan fakta, dan dunia akan mendengarkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan perspektif baru dan alat yang berguna untuk komunikasi dan pengambilan keputusan Anda sehari-hari. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-teman Anda, dan yang paling penting, subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Tulis juga di kolom komentar pengalaman Anda menggunakan data dalam argumen. Saya sangat ingin membacanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.